Dua gadis cantik seksi sedang berenang di kolam renang. Si kakak Bri secara tidak sengaja menjatuhkan cincinnya. Kedua saudara perempuan itu berenang ke bawah untuk mengambil cincin itu. Tapi manajer bergegas pulang untuk bermain game. Melihat tidak ada seorang pun di kolam, dia menekan tombol. Penutup kolam secara bertahap ditutup. Rambut adik Jonah tersangkut di lubang air di bawah. Melihat tutupnya akan menutup, Bri akhirnya berhasil menarik rambutnya. Ketika mereka berenang kembali ke permukaan, penutup kolam ditutup. Staf manajemen juga sudah pulang. Hari ini adalah akhir pekan. Harus menunggu sampai minggu depan untuk membuka kolam. Dua saudara tidak bisa pikir. Hal bodoh dan canggung ini terjadi pada mereka. Mereka menggedor tutupnya. Tapi tidak ada yang menjawab. Bri menyarankan berenang ke lokasi penyelaman. Keduanya gunakan kekuatannya untuk mendorong tutupnya. Tapi ini bahan kaca temperet tinggi. Hanya dengan kekuatan kedua gadis itu tidak bisa mendorongnya. Keduanya memutuskan untuk membagi aksi. Bri menemukan jalan keluar di tepi kolam. Jonah memeriksa tutupnya untuk mencari bintik-bintik yang longgar. Jonah cepat menemukan sebuah lubang. Tapi lubang itu terlalu kecil. Bahkan tangannya tidak bisa melewatinya. Jonah mulai mengeluh. Jika bukan karena cincin kakaknya, dia akan tidak terjebak di sini. Tapi dia tidak tahu, itulah cincin pertunangan Bri. Itu sangat penting baginya. Bri menyelam lagi ke dasar tangki. Berhasil mendapatkan cincin. Dia menemukan lubang gat agak longgar. Jika bisa dihilangkan, lalu bisa merusak penutup kolam. Dia ingin Jonah membantunya, tapi adiknya bilang itu ide yang buruk. Pada saat ini telepon Bri berdering. Pacarnya menelepon. Dia pikir Bri masih berenang. Segera menutup telepon. Satu-satunya harapan pupus. Lampu sensor di kolam renang mati. Dua saudara perempuan di kolam renang yang gelap. Baik dingin maupun takut, Bri menderita diabetes. Jika dia tidak menyuntikkan insulin tepat waktu, Anda tidak akan berhasil melewati malam ini. Pada saat ini, seorang pekerja sanitasi bernama Clara masuk. Dua gadis cantik seksi sedang berenang di kolam renang. Staf manajemen tidak melihat dan menutup penutup kolam. Kedua saudara perempuan itu terkunci di dalam air. Saat mereka putus asa, seorang pekerja sanitasi bernama Clara masuk. Telepon dalam tasnya berdering lagi. Clara tertawa. Dia mengobrak-abrik dompet Bri. Bri tiba-tiba berteriak, mengagetkannya. Dia mengenali jeritan yang datang dari bawah tutupnya. Dia terus mengobrak-abrik tas saya. Tidak peduli kedua saudara perempuan. Clara pergi ke ruang kontrol. Matikan kamera dulu. Lalu nyalakan lampu. Kemudian dia duduk di tanah dan tanya kata sandi telepon. Bri kira Clara ingin menggunakan telepon untuk menelepon polisi. Beritahu dia kata sandinya. Clara membuka galeri di ponselnya. Mengejek Bri karena terlihat seperti kue. Dua saudara perempuan yang marah menggedor penutup kolam. Dia mengutuk. Clara bilang dia bisa menyelamatkan mereka, tapi harus memberitahu dia password kartu bank. Bri ragu-ragu waktu yang lama. Pada akhirnya tidak setuju. Clara marah. Matikan dulu lampunya. Kemudian matikan pemanas kolam. Akhirnya mengancam dua saudara perempuan jika mereka tidak ingin dibekukan. Berilah dia kata sandi bank. Suhu air semakin rendah. Bri membutuhkan suntikan insulin segera. Untuk dielamatkan, Bri harus memberikan kata sandi. Clara senang. Dia berjanji akan menyelamatkan mereka setelah menarik semua uang. Puluhan menit berlalu. Mereka menggigil di air dingin. Mereka saling berpelukan agar tetap hangat. Bri bertahap kehilangan kesadaran. Clara tidak kembali. Mereka hanya bisa berpikir sendiri. WTF. Sebenarnya Clara kembali sudah lama. Karena di kartu Bri hanya ada $80 Amerika Serikat. Jadi dia tidak ingin menyelamatkan mereka. Melihat kondisi Bri semakin lama semakin buruk, Jonah memohon dengan sungguh-sungguh di lubang kecil itu. Dia bilang Bri menderita diabetes. Penundaan akan mempengaruhi selamatnya. Tapi Clara masih acuh. Hanya ingin dapat uang. Dihadapkan dengan orang yang serakah dan berdarah dingin, Jonah sangat marah. Dia mengasah lembaran plastik hingga tajam. Lalu menggunakan tangisannya untuk memikat Clara. Katakan padanya aku punya rahasia. Jonah sengaja menekan suaranya. Clara pikir sesuatu yang tidak baik terjadi. Bertahap tekan telinga ke lubang. Jonah mengambil plastik itu dan menusuknya dengan keras. Clara kembali ke kantor untuk mengobati lukanya. Kemudian mulai balas dendam. Dua gadis cantik seksi sedang berenang di kolam renang. Staf manajemen secara tidak sengaja menutup penutup kolam. Kedua saudara perempuan itu kedinginan dan menggigil. Clara di luar tidak hanya tidak menyelamatkan mereka, juga membuka sistem pemurnian air. Setiap aliran gas klorin meletus ke dalam. Stamina Bri segera habis. Ditambah gas klorin terus-menerus meletus. Dia pingsan. Jonah juga tidak bisa tahan dengan gas klorin ini. Dia meminta bantuan dari Clara lagi. Sedangkan Clara hanya ingin ambil uang. Juga takut menyebabkan pembunuhan. Jadi sudah matikan sistemnya. Lalu ia ingin ambil cincin Bri. Kedua saudara perempuan itu harus membiarkan Clara mendominasi. Ponsel Bri berdering lagi. Pacarnya masih tidak bisa menghubunginya. Dia siap melapor ke polisi. Saat ini Clara takut. Karena dia baru saja keluar dari penjara. Sekarang masih dalam pembebasan bersyarat. Jika tertangkap sekarang, dia harus kembali untuk melanjutkan hukumannya.
Dia hendak membuka tutupnya, tapi terus menekan masih menunjukkan kesalahan. Mungkin direktur mengubah kata sandi. Harapan pupus lagi. Jonah mendekati lubang itu, memohon Clara untuk memikirkan cara lain. Clara bisa melapor polisi, tapi dia takut apa yang dibuat tadi dilaporkan. Jadi kembalikan tas Bri ke tempatnya. Meninggalkan tempat ini, kondisi Bri semakin buruk. Jonah menyelam ke dasar kolam sendirian. Melihat plat besi yang disebutkan Bri tadi, ini mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka. Dia menemukan baju orang lain yang dilupakan. Melalui celah di pelat besi, 2 kaki di tanah, tarik pelat besi ke atas dengan kekuatannya. Akhirnya, ada sedikit celah. Dia berenang ke permukaan untuk mengatur napas. Akhirnya mengangkat pelat besi, dia kembali ke permukaan air. Pegang pelat besi dan coba memukul kepada tutupnya. Akhirnya, retakan muncul. Mungkin ada harapan. Dia terus memukul keras. Tutupnya akhirnya pecah. Dia menarik Bri ke atas. Saat ini Bri sudah pingsan. Jonah menyuntikkan insulin Bri. Setelah beberapa menit, Bri sadar kembali. Clara juga kembali. Dia memegang pistol dan ingin membunuh 2 saudara perempuan. Karena dia takut mereka akan melapor polisi. Oleh karena itu, ia ingin membunuh mereka. Jonah menangis dan berjanji dengan Clara. Dia akan tidak melapor polisi. Clara meletakkan pistolnya di tanah. Karena pada dasarnya dia tidak berani membunuh orang. Karena terlalu takut, Jonah panggil ambulan. Dia menepati janjinya tidak melapor polisi. 2 saudara perempuan terakhir dengan kekuatan mereka sendiri keluar dari kolam renang yang dingin.